dan Tagasus. Meneliti fakta, menghindari namimah, menghindari setia, bijak dalam bermedia sosial. Bijak dalam media sosial. Apa dampak negatif dan positif daripada media sosial? Dampak positifnya dulu. Dapat mencari ilmu. Penggunaan media untuk menutup lagi. Bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan sebagai tempat promosi atau iklan. Yang ketiga, sebagai sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Keterampilan teknik dan sosial. Memperluas jaringan pertemanan anak dan remaja. Kelompok-kelompok ini dampak negatif daripada media sosial. Kecanduan lagi. Berkurang perhatian terhadap keluarga. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga lagi. Gantinya kehidupan sosial. Tergantinya kehidupan sosial dengan media sosial tadi. Lagi. Tersebarnya data pentingnya tidak semestinya. Ada data yang penting tidak semestinya disebarkan. Ibu mau tanya, bagaimana kita menggunakan media sosial? Memanfaatkan media sosial untuk metode pembelajaran online. Menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga tidak menjadi kecanduan. Membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Berbagi informasi penting. Menyalurkan hobi menulis sebagai media penyimpanan data. Menggunakan media sosial sebagai sarana yang positif. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di samping positifnya ada negatif. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih supaya menjadi bermanfaat. Gunakanlah media sosial itu sebagai sarana yang betul-betul menguntungkan untuk pembelajaran, untuk mencari ilmu, untuk berbisnis, untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Oke? Baik, selanjutnya ibu bagi kelompok menjadi 3. Nanti Anda silakan kerjakan ini. Di sini tugas proyeknya adalah apa efek negatif dari media sosial. Terus bagaimana caranya menghindari hujatan, kebencian dan dalam media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara dan langkah yang dilakukan jika kecanduan media sosial sebagai pelajar. Terus yang keempat, bagaimana menggunakan media sosial dan bermanfaat. Di sini ada formatnya. Ibu terangkan dulu. Yang pertama nanti dibuat tanggal atau hari dan berapa, kejadiannya, pelakunya siapa, keterangannya apa, mamanya siapa. Misalnya, kejadiannya itu kecanduan, misalnya kan posisi hari Rabu tanggal 1, kejadian di mana? Di sekolah misalnya. Terus perilakunya apa? Main game. Keterangannya menunjukkan pelakunya perilaku apa? Tidak apa? Baik itu negatif. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat. Misalnya di sini tanggal 20. Perilakunya apa? Membuat tugas. Membuat tugas untuk mapel akidah dengan membuat kanva misalnya. Keterangannya untuk kanva namanya apa? Sebagai sarana belajar. Paham? Ke sini. Nanti silakan Anda kerjakan. Silakan dulu. Silakan kerjakan sekarang. Ini proyek. Ini akan dikumpulkan minggu depan. Tapi sekarang. Gak apa-apa, yang satu posisi sini. Abang dekatkan bang. Nanti
macam mana men report? Negatif atau positif? Bukan kita user. Ini kan report ini. Baik. Ini men report macam mana? Kan report macam mana? Silakan kerjakan. Ya. Boleh terangan main HP saat itu saja. Boleh dia keterangan main HP saat kita Nanti silakan Ananda buat dalam bentuk gambar di rumah, ya, sesuai dengan tema yang sudah diberi tadi ya. Oke. Ya. Nanti silakan presentasikan di depan kelas. Dah, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Dah. Baiklah. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan ya hasil diskusi bersatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akidah Anda yang diberikan oleh Bu Eliana yang bertema adab bermedia sosial. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibrahim sebagai MC. Dengan Laila sebagai Jawa, Fatima dan Sarah sebagai materi. Mari kita mulai presentasi dari kami. Dina dan Sarah, kami persilahkan. Kami akan menjelaskan presentasi hari ini dengan tema adab bermedia sosial, yaitu dengan materi pertama, apa efek negatif dari bermedia sosial, kedua, bagaimana hujatan dan kebencian dalam bermedia sosial, tiga, bagaimana cara dan langkah-langkah yang dilakukan kecanduan media sosial sehingga prestasi belajar menurun, keempat, bagaimana cara menggunakan media sosial untuk bermanfaat bagi pembelajaran. Oke, kami masuk pada subjek pertama, dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas interaksi sosial di dunia nyata. Agak kurang karena tulisan kami terlalu kecil di sini. 2. Gangguan kesehatan mental. Media sosial dapat mengakibatkan gangguan mental pada kesehatan akibat terlalu berlebihan bermain media sosial. Ketiga, cyberbullying atau pelecehan. Jadi di media sosial ini bukan hanya ada dampak positif, tapi juga dampak negatif, yaitu ini. Terus gangguan kesehatan fisik. Mata bisa jadi kata
konflik medsos. 1. Berpikir sebelum menulis. Sebelum mengunggah atau berkomentar, pikirkan dampak terhadap orang lain. 2. Laporkan konten yang menyinggung. Jika menemukan konten yang tidak pantas, laporkan kepada platform media sosial. 3. Perhatikan etika dan sopan santun. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau menyinggung. 4. Menciptakan ruang digital yang positif. Berkontribusi dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman bagi. Oke, subjek 3. Langkah-langkah dan cara-cara mengatasi kecanduan medsos. Pertama, memulai hobi yang baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Yang kedua, membuat jadwal atau membagi waktu bermain untuk media sosial. Jadi waktu kita dibagi, jangan untuk main HP, terus dibagi juga untuk kegiatan yang positif semacam olahraga di luar ruangan. Terus memperbanyak aktivitas di luar rumah. Juga meletakkan gadget yang jauh dari genggaman. Ketika tidur, jangan diletak di sebelah bantal atau di dekat tempat kita tidur. Jauhlah sikit. Terus, mematikan notifikasi ketika sedang berada di sekolah atau acara atau bekerja. Subjek 4. Gejala-gejala. Mengenali gejala kecanduan media sosial. 1. Sering lupa waktu. Terlalu lama bermain media sosial hingga lupa waktu dan tugas-tugas yang penting. 2. Perasaan gelisah jika tidak bisa mengakses media sosial. Rasa tidak nyaman atau cemas jika tidak bisa menggunakan media sosial. Interaksi yang berkurang, lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Penurunan prestasi belajar. Pencapaian akademik menurun karena kurang fokus dan waktu yang dialokasikan untuk belajar. Oke, jadi gejala-gejalanya bisa mengakibatkan sakit kepala, sulit fokus, gangguan pendengaran, memicu penyakit mata, memicu Parkinson, gangguan tidur, mudah lelah, gangguan sel otak, dan sakit kepala. Subjek 5. Masuk cara mengatasi kecanduan media sosial dengan menetapkan batasan waktu. Membuat jadwal yang jelas untuk penggunaan media sosial, misalnya hanya 1 atau 2 jam dalam sehari-hari. Kedua, menghilangkan notifikasi. Mematikan notifikasi media sosial untuk mengurangi gangguan saat belajar. 3. Mencari hobi baru, olahraga atau aktivitas sosial yang menarik untuk mengisi waktu luang. Contohnya di sini adalah kami letak olahraga basket. Next. Subjek 6. Memanfaatkan medsos agar bermanfaat. 1. Menjaga etika dan keamanan digital. Berkomunikasi dengan baik dan sopan di media sosial. Menjaga privasi dan tidak menyebarkan informasi pribadi secara berlebihan. Menjaga etika hak cipta dan tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum. 2. Memanfaatkan fitur media sosial untuk berbagi pengetahuan. Memanfaatkan media sosial untuk membagikan tips dan trik belajar. Berbagi sumber daya belajar atau memberikan umpan balik terhadap pekerjaan rumah. Membantu teman-teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Analisis. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan interaksi sosial dan berbagi informasi secara online. Analisis singkatnya, media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap masyarakat, baik secara individu atau kelompok. Kesimpulannya, bijak bermedia sosial berarti memanfaatkan platform ini dengan bertanggung jawab, menghormati etika, dan menggunakan media sosial untuk tujuan positif seperti berbagi informasi, bermanfaat, dan membangun komunitas yang positif. Penggunaan yang tidak bijak dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan kecanduan. Tepuk tangan untuk
jam batas waktu penggunaan media sosial? Ya, berapa jam batas waktu dalam penggunaan media sosial? Lebih baik dia 1 atau 2 jam dalam sehari, karena kalau berlebihan tuh 3 atau sampai 5 jam, apalagi kalau sampai 10 jam tuh bisa rusak mata. Sama kesehatan otak. Betul? Betul. Lagu tangan untuk orang berdua. Sekarang kita sudah dengarkan video, sudah mendengarkan presentasi daripada kelompok 1. Dah, mari sama-sama kita simpulkan. Manfaat dari media sosial adalah, silakan. Ya. Kita simpulkan daripada manfaat, dampak negatifnya, dampak positifnya, silakan. Dan silakan simpulkan, sama-sama kita simpulkan. Jadi manfaat media sosial itu bisa sarana pembelajaran daring atau bisa misalnya ada tugas yang kurang kita pahami di sekolah, bisa lewat Google atau YouTube untuk tengok-tengok agar kita lebih mengerti. Ya. Terus manfaat dan negatif. Dampak negatif Ya. bisa membuat kecanduan tadi. Kecanduan. Bisa merusak sel otak sama gangguan mata. Ya. Terus bisa menurunkan Prestasi prestasi nasional daripada kecanduan. Dampak positifnya apa? sebagai sarana pembelajaran. Sebagai sarana pembelajaran, sebagai hubungan sosial di luar, ya. Terus apa lagi dampak positifnya? Kita bisa mengiklankan berjualan tanpa memakai tempat. Kita bisa jangkau dengan jauh dengan lewat media. Contohnya kita bisa berinteraksi jualan lewat media sosial apa? Shopee. Kita membeli Shopee, membeli baju di mana? Di Bandung. Kita pergi ke Bandung? Tidak. Kita cukup buka aplikasi pesan barang nyampe ke rumah. Itu adalah salah satu manfaat daripada media sosial. Jadi kita pintar memilah supaya tidak salah gunakan. Nah, terus ada lagi adab bersosial media yang telah diterangkan oleh kelompok 1 tadi. Contohnya kita gunakan media sosial itu sebagai sarana ibadah. Jangan saling membuli, tulis status untuk menyinggung orang, buka WA atau tidak boleh, tidak boleh menghibah, tak boleh ejek-mengejek di media sosial. Ada yang bertanya? Ya silakan Robi. Jelaskan kenapa media sosial bisa membuat kecanduan. Akibat terlalu sering bermain HP atau bermain media sosial. Kecanduan TikTok misalnya